Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dilta Nugra Putri, kelas 12 F4, ingin menjelaskan materi tentang APBN dan APBD. Simaklah video berikut. Mari kita mengenal APBN dan APBD. Setiap negara memiliki perencanaan penerimaan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Perencanaan tersebut dituangkan dalam susunan anggaran yang jelas. Di Indonesia disebut anggaran pendapatan dan belanja, di negara APBN untuk tingkat pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disebut dengan APBD. Untuk tingkat daerah, di dalam APBN dan APBD tercermin rencana penerimaan dan pengeluaran secara tahunan. Pelajari materi berikut ini agar kamu dapat memahami APBN dan APBD. Apa itu APBN dan APBD? Dalam penyelenggaraan negara dan daerah, pemerintah membutuhkan dana yang besar. Sumber dana tersebut diatur dalam undang-undang yang tertuang dalam APBN dan APBD. 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN. APBN diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kedua regulasi tersebut yaitu sebagai berikut. Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Angka 7, anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disebut dengan DPR. 2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disebut dengan APBD. Anggaran pendapatan belanja daerah sebagai dasar dalam periode 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam penyusunan rancangan APBD, kepala daerah menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah berdasarkan potensi kerja yang akan dicapai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Pasal 1 Angka 32. Anggaran pendapatan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 Angka 8. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disebut dengan DPRD. Selanjutnya fungsi APBN dan APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3, APBN dan APBD mempunyai beberapa fungsi yang digambarkan dalam bagan berikut ini. 1. Fungsi otorisasi. 2. Fungsi perencanaan. 3. Fungsi pengawasan APBN dan APBD. 4. Fungsi alokasi. 5. Fungsi distribusi. Dan 6. Fungsi stabilisasi. Yang pertama, fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi mengandung berarti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan APBN dan APBD. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. 5. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya, sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran negara. 1. Sumber penerimaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan negara merupakan uang yang masuk ke kas negara. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara, bukan pajak dan hibah. Di Indonesia, penerimaan negara paling besar berasal dari pajak. Penerimaan negara ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Selain pajak, ada beberapa sektor yang turut menyumbang penerimaan negara. 1. Penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan yaitu semua penerimaan negara yang berupa pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak ini merupakan satu sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang pada masa mendatang diharapkan kontribusinya meningkat agar tercapai kemandirian dalam pembiayaan negara. Ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yaitu sebagai berikut. 1. Pajak penghasilan atau disebut dengan PPh. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. 3. Pajak penjualan atas barang mewah atau yang disebut dengan PPNBM. 4. Pajak bumi dan bangunan atau yang disebut dengan PBB. 5. Bea materai. 6. Pajak karbon. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak atau yang disebut dengan PNBP. Penerimaan negara bukan pajak diatur dalam rangka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak. Dalam undang-undang tersebut, penerimaan negara bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada beberapa objek penerimaan negara bukan pajak, yaitu sebagai berikut. 1. Pemanfaatan sumber daya alam. 2. Pelayanan. 3. Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan. 4. Pengelolaan barang milik negara. 5. Pengelolaan dana. Dan 6. Hak negara lainnya. 1. Pemanfaatan sumber daya alam adalah negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah negara. Contohnya, minyak dan gas. BUMN memiliki peran sebagai pemasok PNBP yang didapatkan dari pembayaran dividen, pengelolaan ladang migas, dan pembayaran lisensi. 2. Pelayanan. Pelayanan sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak yang meliputi berbagai bentuk penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif yang akan menjadi satu tanggung jawab dari pemerintah baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atau pelaksanaan ketentuan undang-undang yang berlaku. Contohnya, pemberian hak paten dan hak cipta pada beberapa pihak tertentu, layanan kereta api, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. 3. Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan sumber penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari APBN dan dijadikan sebagai penyertaan modal negara maupun perolehan lain yang sah. Contohnya laba pemerintah, hasil penjualan saham, sertifikat, dividen BUMN maupun obligasi. 4. Pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara merupakan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan seluruh barang yang akan dibeli maupun didapatkan atas beban APBN yang berasal dari perolehan nilai yang sah. 5. Pengelolaan dana. Pengelolaan dana adalah pengelolaan atas dana pemerintah baik dari APBN maupun pendapatan lain yang sah dengan tujuan tertentu. Contohnya penerimaan jasa giro dan sisa anggaran yang sudah digunakan, seperti sisa anggaran pembangunan dan sebagainya. 6. Hak negara lainnya.
Hak negara lainnya merupakan hak negara yang dimiliki selain beberapa kategori objek PNBP di atas. Contohnya pembayaran denda pelanggaran masyarakat atau hasil lelang barang sitaan. Hibah. Hibah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011. Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa. Devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Ada beberapa jenis hibah, yaitu sebagai berikut. 1. Hibah langsung, 2. Hibah melalui KPPN, 3. Hibah tanpa melalui KPPN, 4. Hibah dalam negeri, 5. Hibah luar negeri, dan 6. Hibah daerah. Jenis-jenis pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. Kas negara sendiri sebagai tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Berikut ini jenis-jenis pengeluaran negara. 1. Belanja pegawai. Pengeluaran belanja pegawai diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, dan pegawai honor yang akan diangkat sebagai pegawai di lingkup pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Pengeluaran ini diberikan dalam bentuk barang atau uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Contohnya gaji dan tunjangan. 2. Belanja barang. Pengeluaran ini digunakan untuk membeli berbagai perlengkapan yang dapat digunakan dalam produksi barang dan jasa, pemeliharaan kepentingan masyarakat dan serta perjalanan. Contohnya belanja keperluan perkantoran, belanja biaya pemeliharaan gedung, bangunan, peralatan, dan mesin. 3. Belanja modal. Pengeluaran ini digunakan untuk menambah nilai atau memperoleh aset tetap dalam suatu periode. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut ada dan siap untuk digunakan. Hal ini juga termasuk biaya operasional panitia, pengadaan barang atau jasa yang terkait dengan pengadaan aset. Asetnya pun beragam seperti tanah, gedung, bangunan, mesin, dan hal-hal yang terbentuk fisik lainnya. 4. Belanja subsidi. Pengeluaran ini diberikan kepada perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Ada dua macam pengeluaran bentuk subsidi, yakni subsidi energi dan subsidi non-energi. 5. Belanja bunga utang. Pengeluaran ini digunakan untuk membayar kewajiban utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Contohnya, pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga, surat perbendaharaan negara atas PN, bunga obligasi negara, imbalan surat berharga syariah negara SBSN, bunga pinjaman program, bunga pinjaman proyek, dan bunga utang luar negeri melalui penjualan kembali pinjaman. 6. Belanja bantuan sosial. Pengeluaran belanja bantuan sosial berupa transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial apabila tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam keadaan wajar. Contohnya bantuan bencana, jaminan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. 7. Transfer ke daerah. Pengeluaran ini dialokasikan oleh negara kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beragam transfer daerah, yakni dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dana bagi hasil, dan dana otonomi khusus.